Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 411 dan ke-412. Setelah mendengar apa yang Harvey katakan, karena suatu alasan, dia sangat ketakutan sehingga kakinya lunglai dan berlutut di tanah. Maaf. Aku baru saja melakukan apa yang dikatakan Tyler. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ya, aku akan memaafkanmu. Harvey memanggil seorang pelayan dan mengambil segelas anggur. Dia kemudian perlahan menuangkannya ke kepala orang itu. Orang itu bahkan tidak berani menghindarinya. Apa yang terjadi pada Tyler masih terlihat jelas. Dia tidak ingin dihancurkan oleh Harvey. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Mati kau! Tyler berusaha keras untuk berbicara. Tidak peduli siapa dirimu. Karena kau tidak mengenalku, itu berarti kau bukan apa-apa di perkumpulan ini. Kau bahkan tidak dianggap sebagai pemuda kaya dari keluarga kelas 2. Dan ini dia mau di depanku? Harvey tersenyum tipis. Dia tidak berbicara omong kosong. Mereka yang telah berpartisipasi dalam pameran barang antik sebelumnya yang diadakan oleh Naiswell pasti akan mengenalnya. Karena Tyler tidak mengetahuinya, itu menunjukkan bahwa keluarganya tidak termasuk keluarga kelas 2 di Nyumhi. Para wanita yang meremehkan Harvey sebelumnya kini terpesona setelah mendengar kata-katanya. Dia seorang pemimpin. Tidak peduli apakah dia membual atau dia memang sangat kuat, bisa mengatakan kalimat seperti itu, cukup untuk meyakini bahwa orang ini pasti percaya diri. Harvey memang benar. Mereka yang datang ke pesta ini adalah ahli waris dari keluarga kecil yang tidak berpengaruh atau agunan dari keluarga kelas 1 dan kelas 2 itu. Orang-orang itu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan yang benar-benar tingkat atas itu. Mereka hanya bisa terlibat dalam pertemuan yang mereka anggap kelas atas untuk memamerkan apa yang disebut perkumpulan dan reputasi mereka. Jika Harvey tahu bahwa pesta ini tingkatnya sangat rendah, dia tidak akan mau repot-repot untuk datang. Jadi, masih ada di antara kalian yang bermasalah denganku? Harvey melihat sekeliling setelah menyelesaikan 2 sampah itu. Kerumunan yang baru saja berteriak-teriak menjadi diam. Tidak ada yang berani menatap mata Harvey. Siapa sampah sekarang? Mereka? Saat ini, kerumunan di pesta itu diintimidasi oleh aura Harvey saja, dan tidak ada bantahan sama sekali. Ini karena mereka melihat apa yang terjadi pada Tyler. Meskipun mereka tidak tahu siapa Harvey, tidak ada yang mau membela Tyler saat ini. Apalagi Wendy adalah pemeran utama malam ini. Wendy mewakili York Enterprise. Beraninya orang yang datang entah dari mana merusak pesta Wendy ini. Dia pasti tidak tahu bahwa dia akan lenyap cepat atau lambat. Jadi, ini yang disebut masyarakat kelas atas. Lelucon! Harvey menggelengkan kepalanya. Itu levelnya terlalu rendah. Bahkan Zack lebih mampu dari orang-orang itu. Wendy datang. Apa? Nona Sol sudah datang. Nona Sol, akhirnya kau di sini. Kau harus kendalikan situasi di sini. Seseorang membuat masalah di pestamu. Dia mempermalukanmu. Kau datang pada waktu yang tepat. Cepat beri pelajaran pada orang sombong ini. Orang ini tidak mengerti sama sekali. Kau adalah perwakilan dari York Enterprise, perusahaan papan atas di seluruh Nyumhi. Wendy tetap diam. Mereka yang tidak berani mengatakan sepatah kata pun mulai mengeluh kepada Wendy begitu mereka melihatnya masuk. Mereka telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Ada beberapa orang yang ingin membuat Wendy terkesan. Mereka semua mengutuk dan menuding Harvey. Wendy baru saja berangkat dari apartemen setelah merias wajahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apalagi ini adalah pertama kalinya dia menyelenggarakan pesta seperti itu. Dia tidak pernah menyangka hal sebesar itu akan terjadi. Melihat Tyler yang sedang berjuang di lantai dan kemudian ada Harvey yang tidak jauh dari sana, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia kemudian dengan cepat berjalan ke arah Harvey berada. Semua orang itu tampak sombong. Nah kan? Bahkan Nona Sol merasa kesal. Sekarang dia telah maju, pria ini pasti akan menunjukkan jati dirinya. Bab 412. Nona Sol ada di sini. Mari kita lihat bagaimana dia berakhir. Ini pertama kalinya Wendy mengadakan pesta semacam ini. Orang ini membuat kekacauan di sini. Cari mati. Jika bukan karena wanita cantik di sini, aku pasti akan menembaknya. Merusak reputasi York Enterprise, dia benar-benar tidak tahu diri. Harvey tidak bisa berkata-kata. Sekelompok orang yang tidak berani berbicara sebelumnya sekarang bertingkah seperti mereka adalah raja, seolah-olah mereka bisa menginjak Harvey dengan kaki mereka sekarang. Namun, bagi orang-orang itu, mana mungkin mereka bisa memahami suasana hati Wendy. Dia awalnya ingin CEO datang ke pesta untuk bersantai. Karenanya, mereka bisa mengobrol dan berkomunikasi satu sama lain. Pada akhirnya, hal seperti ini terjadi. Dia tahu bahwa CEO itu rendah hati. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda kaya itu akan begitu ceroboh dan berani mengusik siapapun. Jika dia tahu ini akan menjadi masalah, lebih baik CEO pergi langsung ke rumahnya.
Sama seperti semua orang menunggu Wendy untuk memberi Harvey pelajaran, dia sudah berjalan ke Harvey dengan tangan tergantung di kedua sisi. Keringat dingin mengucur di dahinya. Cheo, maafkan aku. Dia tahu bahwa Harvey orang yang rendah hati. Dia tidak berani mengungkap identitas Harvey. Jadi, apa ini pesta yang kau undang untukku bersantai? Harvey berkata dengan lemah. Wajah Wendy menjadi pucat. Cheo, maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Kapan kau menjadi sekretarisku? Mengapa mereka terus memanggilmu sebagai sekretarisku, Nona Sorrow? Mengapa aku merasa kau sangat berpengaruh? Harvey tersenyum acuh tak acuh. Wendy hampir menangis. CEO, informasi itu tersebar tanpa pandang bulu. Aku baru saja menghadiri beberapa pesta seperti ini sebelumnya. Aku hanya ingin mengundang mereka ke pesta sekali. Aku tidak tahu malah menjadi begini. Jika yang kau sebut ini pesta sangat rendahan, jangan gunakan nama perusahaan. Itu memalukan. CEO, aku tidak akan melakukannya lagi. Mereka yang awalnya menonton kesenangan dan yang hanya berbicara besar dengan sombong, semua ekspresi mereka langsung membeku dan ketakutan yang sangat besar melonjak di dalam hati mereka. Meskipun mereka berjauhan, mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, tapi mereka bisa melihat sikap Wendy di depan Harvey. Itu adalah Wendy Sorrow dari York Enterprise, tapi dia patuh di depan Harvey. Orang ini merusak pesta Wendy dan Wendy nampak tidak peduli, dia juga sepertinya malah meminta maaf padanya. Siapa orang ini? Mengapa Wendy harus begitu hormat di hadapannya? Semua orang yang baru saja menyombongkan diri begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Para wanita yang merupakan mata duitan sekarang sangat menyesali tindakan mereka sebelumnya. Jika mereka mengambil inisiatif sekarang, mereka mungkin bisa menikah dengan kekayaan melimpah kali ini. Kau tidak perlu mengundangku ke pesta seperti ini lagi. Harvey menggelengkan kepalanya. Juga suruh Ivan kembali bekerja mulai besok. Kau harus kembali dan melakukan pekerjaanmu. Ucap Harvey berbalik dan pergi. Ini bukan salah Wendy. Karenanya, dia tidak punya niat untuk menyalahkannya. Namun, dari titik ini bisa dilihat bahwa Wendy dilahirkan dari keluarga biasa. Bahkan jika dia berhasil, visi dan koneksinya masih memiliki kekurangan. Mungkin dia bisa digunakan setelah beberapa tahun dia sah. Namun, tidak mungkin menggunakannya saat ini. Wendy tidak menyangka kenaikan pangkat dan gajinya hancur total karena pesta ini. Dia sangat sedih. Wendy berlari mengikuti Harvey di belakang tanpa memperhatikan orang lain di tempat tersebut. Dia lalu berkata sambil berjalan. Cheo, kau tidak punya tempat untuk tidur malam ini. Tempatku. Tidak usah. Harvey menggelengkan kepalanya. Dia masih punya tempat lain yang bisa dia kunjungi. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan tempat, maka dia akan pergi ke rumah Evan untuk malam ini. Harvey tidak bisa berkata-kata melihat F-nya yang rusak karena ditabrak ketika dia tiba di tempat parkir. Tyler juga orang yang kejam. Dia bahkan tidak peduli dengan mobilnya. Lihat! Bukankah aku sudah mengingatkanmu sebelumnya? Kau tidak diterima di sini. Kau tidak percaya padaku. Sekarang, apa kau menyesal? Pelayan berjalan ke sisi Harvey nampak puas. Dia kemudian melanjutkan. Orang-orang yang datang ke sini adalah orang kaya. Dia bahkan tidak peduli dengan porsinya yang harganya sekitar ratusan ribu dolar. Kau bukan apa-apa. Bab 413 dan ke-414. Harvey tersenyum dan berkata. Menarik. Kau seorang mata duitan tanpa ada pengamatan terhadap apapun. Aku dengan baik hati akan memberimu sedikit nasihat. Industri ini tidak cocok untukmu. Jika kau mendapat masalah suatu hari dan kau dipukuli sampai mati, tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Lagi pula, di mata orang-orang kaya ini, kau bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Aku senang menjadi anjing orang kaya. Itu bukan urusanmu. Pelayan itu tampak menghina. Ini adalah kesempatan. Kau mengerti? Orang-orang sepertimu bahkan tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Kau pantas mendapatkannya. Ya. Harvey mengangguk dengan acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, suara mesin mobil bisa terdengar. Kemudian, sebuah Ferrari 448 merah melaju dan berhenti tidak jauh di depan Harvey. Evan, yang berada di kursi pengemudi, dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan ke Harvey dengan hormat sambil berkata, Cheo, kau seharusnya menelponku lebih awal jika ada masalah. Tidak apa. Aku akan tinggal di rumahmu malam ini. Harvey tersenyum dan duduk di kursi penumpang. Namun, dia menepuk pundak pelayan itu ketika dia melewatinya. Pelayan itu tertegun. Cheo. Apakah dia seorang Cheo? Meski dia tidak tahu perusahaan apa milik Harvey, sekretarisnya datang menjemputnya dengan menggunakan Ferrari yang menyeratkan bahwa dia memang seorang CEO. Yang dimaksud Harvey barusan adalah dia tidak akan meributkan sikapnya. Jika tidak, dia akan. Pelayan itu menggigil saat memikirkan hal ini. Tidak, dia tidak bisa melakukan pekerjaan ini lagi. Saat ini, orang kaya suka menjadi rendah hati. Jika dia mengabaikannya lagi, maka dia tidak akan memiliki kesempatan seperti hari ini. Di pintu masuk ruang gawat darurat Rumah Sakit Rakyat Provinsi, Ala Graves tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya bahkan saat dia mengenakan jas putih. Dia menatap pria tampan di depannya tanpa daa. Ella, kau harus percaya padaku, aku dijebak hari ini. Jansen Carlson tampak tak berdaya.
Ketika aku meneliti proyek ini, seseorang mengatakan kepadaku bahwa itu akan baik-baik saja dan memberiku banyak data dasar tentang proyek ini. Aku tidak mengira ini jebakan. Kak, memberitahuku semua ini tidak berguna sekarang. Aku masih harus bekerja, silahkan pergi. Allah berkata dan berbalik untuk berjalan ke ruang gawat darurat. Allah. Johnson tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Dia kemudian berkata dengan ekspresi suram. Aku memohon padamu. Tolong ya. Kau memiliki hubungan baik dengan dosen. Bisakah kau membantuku menyelesaikannya? Asalkan dosen mau membantuku, aku akan dapat kembali. Kalau tidak, aku dalam masalah. Aku telah mengerahkan banyak upaya dalam pengobatan. Jika aku jatuh karena ini, aku akan kehilangan segalanya. Tolong, hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Johnson tampak menyedihkan dan payah. Namun, dia diam-diam mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya. Dia sangat jelas akan tujuannya, yaitu memaksa Harvey kembali ke Bakut. Itu adalah misinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Quinton York, dia hanya perlu menyelesaikan tugasnya. Karena dia tidak berhasil dalam misinya dengan proyek tersebut, maka dia sekarang siap menghadapi Harvey dengan menggunakan cara lain. Bukannya Harvey dekat dengan wanita ini. Dia bisa mematahkan keinginan Harvey selama mendapatkan wanita ini di tangannya. Dia bahkan mungkin bisa merasakannya dan mendapatkan keinginannya yang telah lama direncanakan. Johnson sangat senang sampai dia hampir tertawa ketika memikirkan hal ini. Namun, dia harus terus berakting. Pada saat ini, dia terus menahannya dan berpura-pura tidak ada yang bisa diandalkan. Jangan desak aku, kata Ella lembut. Senior, aku tahu bahwa kau selalu baik kepadaku. Aku juga merasa kasihan padamu. Begini saja. Tunggu sampai dosennya tenang. Lalu aku akan membantumu membujuknya, oke? Tidak, kata Johnson memohon. Allah, tolong bantu aku sebelum apapun tentang insiden itu menyebar. Selama dosen mau ngobrol denganku, orang-orang yang hadir malam ini akan tutup mulut tentang kejadian tersebut. Ini kesempatan terakhirku. Tolong bantu aku. Johnson berlutut saat mengatakan ini. Allah, tolong, aku tidak bisa memikirkan cara lain. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Bab 414. Meskipun sudah larut malam, masih banyak orang di unit gawat darurat. Allah adalah seorang wanita cantik sedangkan Johnson Carlson adalah seorang pria yang tampan. Mereka berdua adalah pasangan yang menarik. Saat ini, Johnson sedang berlutut di lantai yang menarik perhatian banyak orang. Allah tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas melihat banyak orang datang untuk menonton keadaan itu. Senior, bangun. Aku akan menemui dosen bersamamu sekarang. Aku akan menjadi perantara untukmu. Namun, aku tidak tahu apakah dosen akan menyetujuinya. Johnson dengan cepat mengangguk. Kita akan berhasil selama kau bersedia membantuku. Lagi pula dosen kan paling menyukaimu. Setelah menyerahkan urusan gawat darurat, Ella berganti pakaian santai sebelum masuk ke mobil Johnson. Di dalam mobil, Ella sedikit lelah dan bimbang. Setengah jam kemudian, di sebuah villa di pinggiran kota, Ella masuk dan melihat debu di tanah. Dia kemudian mengerutkan kening dan berkata, Kak, apa kau salah tempat? Apa dosennya benar tinggal di sini? Klik. Johnson berbalik dan mengunci pintu villa. Dia kemudian melihat sofa dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, Juniorku, kau masih saja polos seperti sebelumnya. Gregory Clark selalu menyukai kemakmuran dan kekayaan. Mana mungkin dia mau tinggal di tempat terpencil begini? Ini bukan karakternya. Kau! Ekspresi Ella berubah. Dia kemudian berbalik untuk membuka pintu. Pintu itu mengeluarkan suara klik, tapi bagaimanapun juga tidak bisa dibuka. Pintunya dikunci dari luar. Sudah, simpan energimu. Johnson membuang kunci di tangannya. Aku telah mengunci pintu dan jendela. Tanpa kunci ini kau tidak bisa pergi kemana-mana. Ella menatap Johnson dengan waspada. Dia segera mengambil sapu di sudut dan meletakkannya di depan dadanya. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam. Kak, apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Aku akan menelpon polisi. Selain itu, kau masih muda dan berpotensi. Masa depanmu cerah dan tidak terbatas. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak masa depanmu. Diam! Johnson menjadi gila ketika mendengar kata masa depan. Merusak masa depanku. Biar ku beritahu masa depanku sudah lama hilang. Aku telah merencanakan dengan hati-hati selama 5 tahun. Aku berencana mengumumkan hasil penelitian ini setelah Senior Asko Armstrong meninggal. Dalam rencanaku tidak ada yang bisa melihat kekurangannya. Persiapanku selama bertahun-tahun sia-sia. Katakan padaku masa depan apa yang masih bisa kumiliki. Jadi, apakah kau mencuri bahan penelitian Senior Armstrong? Allah terkejut. Bukankah kau bilang tadi bahwa kau sedang dijebak? Hahaha. Johnson langsung tertawa. Bagaimana kau bisa percaya pada omong kosong semacam itu? Allah, aku harus akui bahwa setelah bertahun-tahun, kau masih polos seperti saat kuliah. Siapa aku? Aku Johnson Carlson, pewaris keluarga medis di Southlight. Jika bukan karena kemauanku sendiri, siapa yang bisa menjebakku? Apa kau tidak ingin dosen membantumu? PVFT. Apa aku perlu bantuan rubah tua itu? Apa yang bisa dia bantu? Alasan dia menerimaku sebagai muridnya hanya karena pengaruh keluarga kami dalam bidang medis di Southlight. Sekarang keluarga Carlson pasti akan jatuh, mana mungkin rubah tua bertanduk timah itu akan membantuku.
Tidak mungkin, kata Johnson sinis. Nah, kini ada secercah harapan. Aku punya tugas lain malam ini. Selama tugas selesai, keluarga Carlson akan tetap menjadi keluarga Carlson. Allah, aku punya perasaan padamu. Aku tidak ingin memaksamu. Jika kau memberi aku ponselmu dengan patuh, aku tidak akan menyakitimu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Johnson mencibir, berdiri dan berjalan menuju tempat Ella berada. Jangan mendekat, atau aku akan memanggil polisi. Ella tampak waspada. Bab 415 dan ke-416. Di villa, Ella mencoba sekuat tenaga untuk melawan Johnson. Namun, dia tetaplah seorang wanita. Dia tidak terlalu kuat. Ponselnya diambil oleh Johnson setelah beberapa saat. Untungnya, pikiran Johnson saat ini sebagian besar tertuju pada Harvey. Oleh karena itu, dia tidak menyentuhnya untuk sementara. Setelah membuka kunci ponsel, Johnson mengambil foto Ella dengan kamera ponsel. Dia kemudian menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan ke Harvey. Ella bersamaku. Datang sendiri. Kalau tidak, dia akan mati. Setelah itu, Johnson mengirimkan lokasi ke Harvey. Kemudian memegang tongkat baseball, duduk di sofa dan berjaga. Rencananya sangat sederhana. Dia hanya ingin menggunakan Ella sebagai sandera dan memaksa Harvey untuk mematuhi perintahnya kembali ke Bakut. Tugasnya selesai selama dia membawa Harvey ke Quinton York. Kemudian, dia bisa terus menikmati kekuasaan dan kekayaannya. Di apartemen Evan, Harvey baru saja selesai mandi dan bersiap untuk berbaring. Namun, layar ponselnya kembali menyala. Harvey tidak bisa berkata-kata melihat teleponnya. Apa yang dilakukan Ella di tengah malam? Mengapa dia mengirim pesan bercanda semacam ini padanya? Namun, dia segera menyadari bahwa Ella bukanlah orang seperti itu. Dari isi pesannya, Ella pasti dijadikan sandera. Harvey berpikir sejenak dan menelpon bagian gawat darurat Rumah Sakit Rakyat Provinsi tempat Ella bekerja. Bahkan, pihak lain mengatakan bahwa Ella dibawa pergi oleh seorang pemuda tampan sekitar setengah jam yang lalu. Dia menyebutkan bahwa dia akan bertemu dengan seorang dosen. Ella tidak akan mempercayai siapapun dengan mudah sejak dia mengalami insiden Julian. Mampu membawanya pergi tanpa banyak reaksi dari rumah sakit, orang ini pasti memiliki hubungan yang baik dengan Ella. Dia mungkin muncul baru-baru ini, jadi semua orang tidak akan curiga padanya. Johnson. Harvey dengan cepat mengetahuinya. Hanya Johnson, tidak ada orang lain yang bisa membawa Ella pergi dengan mudah. Meskipun dia tidak tahu mengapa Johnson tiba-tiba menjadi begitu ekstrim, Harvey juga tahu bahwa dia pasti ada hubungannya dengan ini. Dia tidak memberitahu Evan dan diam-diam meninggalkan apartemen. Dia kemudian melihat F di luar dan dengan cepat tiba di lokasi yang tertera di telepon. Harvey sedikit terdiam melihat villa di depannya karena jelas-jelas sangat bobrok. Dia tidak tahu apakah Ella terlalu polos atau Johnson pintar menipu. Kenapa bisa dia mengikuti Johnson ke tempat seperti ini yang tampaknya ada yang tidak beres? Harvey langsung berjalan ke pintu gerbang villa dan menendangnya setelah memarkir mobilnya. Dia kemudian berkata dengan dingin. Johnson, apa kau tidak mengizinkanku masuk? Aku datang. Biarkan Ella pergi. Jika kau marah padaku, hajar saja aku. Di dalam kamar, Ella, yang meringkuk di sudut dengan wajah waspada merasakan kehangatan di hatinya dan tanpa sadar langsung beranjak. Sedang apa kau? Aku belum izinkan. Kau sangat ingin bertemu dengannya. Apa jangan-jangan sampah di luar ini adalah kekasihmu? Johnson, yang awalnya duduk di sofa, berdiri dengan ekspresi mengejek dan menatap Harvey melalui jendela. Johnson, kau benar-benar brengsek. Kau menjadi sangat marah hanya karena aku mengungkap kebohonganmu di seminar medis dan malah melibatkan seorang wanita. Tampaknya tidak hanya ada masalah pada etika medismu, tetapi juga karaktermu. Harvey berkata dengan dingin di luar jendela. Aku muak melihatmu, apalagi kau ini seorang dokter. Diam! Memangnya aku izinkan kau bicara? Johnson berkata membentak. Jika kau tidak ingin aku membunuh wanita itu, patuhi dan borgol dirimu sendiri. Kemudian, Johnson melemparkan sepasang borgol lewat jendela, dia ambil itu dari tempat lain. Harvey mendengus dan memborgol dirinya sendiri. Dia kemudian berkata santai. Lalu bagaimana? Kau berani membuka pintu sekarang? Johnson, apa kau sangat takut padaku? Atau jangan-jangan kau pengecut? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.